Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya, Budi Wijaya Guru. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Materi hari ini adalah bab 3, peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kita bahas tentang Perang Dingin dulu ya. Oke. Iya. Perang Dingin, apa sih yang dimaksud dengan Perang Dingin? Ini intinya Perang Dingin itu ketegangan politik ya dan militer antara blok barat dan blok timur. Ya. Jadi ini perang yang tidak ada terlibat konflik militer secara langsung, namun mereka itu sebenarnya terlibat permusuhan, namun secara diam-diam, tidak ada kontak fisik, yang simpelnya seperti itu. Jadi perang dingin, ya. Misalkan kalau kita ketemu teman, ya, nggak suka sama teman itu, kita nggak tegur sapa, ya, diem aja, diem gitu kan. Nah itu namanya kita perang dingin. Kita tidak ada tegur sapa, tapi kita nggak suka sama dia gitu ya. Tapi kita nggak mukul. Nah itu simpelnya seperti itu, perang dingin. Jadi ini periode terjadinya ketegangan politik militer antara blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Seperti itu ya. Istilah perang dingin digunakan karena kedua belah pihak tidak pernah terlibat dalam aksi militer secara langsung. Oke. Selanjutnya, nah, perang dingin ini ya sudah dilihat kita, blok barat dari Amerika ini dia menganut kapitalisme atau liberalisme, kebebasan gitu ya. Dengan blok timur, di sini komunisme, ya. Nah, perbedaan ideologi antara liberalisme dan komunisme secara umum ya. Di blok barat ada terjadi pemilihan umum, namun di blok timur tidak ada pemilihan umum. Kemudian di blok barat demokratis, di blok timur dia diktator, ya. Kemudian di blok barat di sini pada umumnya punya kebebasan pers ya. Jadi media-media boleh memberitakan pemberitaan, namun sedangkan di blok timur itu masyarakat itu dikontrol dan pers itu juga dikontrol. Nah, ini perbedaan secara umum. Ya. Nah, mengapa perang dingin itu terjadi? Ya. Nah, ini jelas karena Uni Soviet, blok timur dengan Amerika Serikat blok barat itu sama-sama ingin menguasai dunia. Jadi bagaimana caranya mereka mempengaruhi negara-negara luar untuk mengikut blok mereka. Nah, seperti itu ya. Jadi Uni Soviet bertekad menyebarluaskan paham komunisme, ya. Kemudian Amerika Serikat juga tidak mau kalah ya. Amerika Serikat juga takut akan pengaruh dan serangan komunis ya. Kemudian Uni Soviet juga takut juga terhadap bom atom yang dibuat oleh Amerika Serikat. Nah, di situ juga ada rasa tidak suka Truman terhadap Stalin. Kemudian aksi-aksi Uni Soviet di wilayah Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet. Amerika Serikat menolak membagi rahasia-rahasia nuklirnya, ya, dan lain sebagainya. Pada intinya ingin menguasai dunia kedua blok ini ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya, yang mereka lakukan jelas, ya, ekspansi. Uni Soviet ekspansi sampai ke Eropa Barat. Begitu juga Amerika ekspansi sampai ke wilayah Asia. Mereka
menyebar luaskan pengaruhnya. Seperti itu ya. Nah, hingga muncul di blok barat ada namanya Marshall Plan. Di sini janji bantuan ekonomi bagi setiap negara Eropa, termasuk Uni Soviet, yang bersedia berpartisipasi membangun kembali perekonomian Jerman. Nah, sedangkan di blok timur itu ada Molotov Plan, pemberian bantuan ekonomi kepada setiap negara blok timur dan negara-negara satelit Uni Soviet agar negara-negara satelit Uni Soviet tersebut tidak menerima bantuan Marshall Plan dan tetap berada di bawah pengaruh Soviet. Nah, kemudian blok barat membuat NATO, ini fakta pertahanan ya. Negara-negara Eropa Barat tahun 49. Nah, di blok timur juga membuat fakta pertahanan yang dinamakan dengan Fakta Warsawa, suatu aliansi yang berisi perjanjian bantuan timbal balik dalam blok timur tahun 1955. Jadi mereka ini saling bersaing untuk memperluas pengaruhnya. Nah, seperti itu. Jalannya perang dingin, ini ada Eisenhower dengan Khrushchev ya, bertekad mengurangi sepertiga dari pengeluaran militer sambil terus berjuang dalam perang dingin secara efektif. Sedangkan Khrushchev memilih untuk hidup berdampingan secara damai dengan Barat karena yakin bahwa tanpa perang pun kapitalisme akan hancur dengan sendirinya. Ya. Jalannya perang dingin juga ini ya, ada konflik di Berlin, konflik di Tiongkok, kemudian terjadinya perang Korea, krisis Kuba, perlombaan teknologi. Masing-masing ingin meraih pengaruh kekuasaan di daerah di luar blok barat maupun di blok timur. Seperti itu ya. Nah, di sini perang dingin kedua juga terjadi merujuk pada periode peningkatan kembali ketegangan konflik antara kedua negara di daya pada akhir 70-an dan awal 80-an. Nah, di perang dingin kedua itu perang dingin kedua ditandai dengan peningkatan dukungan pemerintah di negara dunia ketiga melawan pemberontakan internal. Di segi militer, peningkatan ketegangan terlihat dari dipasangnya rudal balistik pioner milik Soviet yang mengarah ke Eropa Barat. Nah, ini mengancam dari pihak Barat ya. Soviet sudah mulai mancing-mancing. Nah, kemudian NATO memutuskan untuk memasang rudal jelajah di Eropa yang ditempatkan hanya berjarak tempuh 10 menit ke Moskow. Moskow ini juga pusatnya blok timur. Nah, ini di segi militer. Di segi ekonomi, Moskow telah membangun sumber daya militer yang menghabiskan 25% dari produk nasional brutonya dengan mengorbankan barang-barang konsumsi dan investasi di sektor sipil. Sedangkan Amerika Serikat meningkatkan pengeluaran militer dari 5,3% menjadi 6,5% pada tahun 86. Ini untuk jumlah anggaran militer. Jadi memperkuat militer seperti itu ya. Lanjut. Akhirnya perang dingin itu berakhir dikarenakan tahun 85 Sekretaris Jenderal Partai Komunis ini Mikhail Gorbachev, dia mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Ya, kalau tidak salah ini artinya keterbukaan. Padahal blok timur itu cenderung dengan tertutup, namun Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika, ini keterbukaan. Nah, hal ini yang malah menyebabkan kalau tidak salah ini akhirnya Uni Soviet ini malah mengalami kemunduran. Seperti itu ya. Hingga pada tanggal 3 Desember 89, konferensi tingkat tinggi Malta
Gorbachev dan George Walker Bush ini dari pihak Barat ya, secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Setahun kemudian, dua negara tersebut bermitra dalam Perang Teluk melawan Irak. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada tanggal 25 Desember 1991. Akhirnya setelah itu tidak ada lagi, setelah Uni Soviet ini blok timurnya sudah hilang, ya akhirnya blok barat Amerika yang menguasai dari blok barat itu sendiri. Nah, kemudian Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara drastis. Rekonstruksi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Dan akhirnya menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Ini dampak Perang Dingin. Seperti itu ya. Nah, ini dampak Perang Dingin di dunia dan di Indonesia juga. Di dunia, konflik baru di sebuah negara lalu kemudian mendorong perkembangan teknologi dan berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Nah, di sini juga ini sebenarnya teori saja ya. Ada yang mengatakan turunnya Bapak Insinyur Soekarno dari puncak kekuasaan pada tahun 1966 diduga kuat dibantu oleh CIA, yang ini dari blok Barat ya, karena tidak ingin Indonesia itu bergabung dengan blok Timur ke Uni Soviet, akhirnya dibantu. Jadi turunnya Bapak Insinyur Soekarno itu banyak teori ya. Ini kan terlibat karena gerakan 30 September ya, SPKI itu kan ada yang teori mengatakan bahwa G30S ini, Gestapo ini dari PKI, ada yang bilang dari CIA, ada yang bilang dari konflik angkatan darat, seperti itu. Nah, ini semua masih teori ya. Oke. Ini di pertemuan berikutnya ya. Ya, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa klik di kolom komentar ya. Itu tadi secara umum Perang Dunia antara blok barat dan blok timur. Ya, insya Allah di materi berikutnya adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mensubscribe, dan terima kasih sudah like. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.